Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak 10 2 hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul pada pembelajaran biologi yang hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dilancarkan semua kegiatan kita atau proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, baik, kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mengikuti atau melakukan proses pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 10 2 dapat lihat ya pada layar handphone atau laptopnya. Di sini sudah tertampilkan ada sebuah gambar. 10 2 dapat bayangkan dan pikirkan. Kira-kira gambar atau kegiatan apa ya dari gambar tersebut? Bagaimana? Ada yang menjawab? Baik, jadi ini merupakan gambar orang yang sedang kehujanan atau turunnya hujan seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya mengenai bab ekosistem, Ibu akan mereview sedikit materi pembelajaran pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah mempelajari dari bab ekosistem itu apa yang disebut dengan ekosistem atau pengertian ekosistem. Ya, ada yang masih ingat? Jadi bagaimana? Jadi pengertian ekosistem itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup abiotik dan komponen biotiknya serta lingkungan yang memiliki ciri khas tertentu, atau secara garis besar hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, di mana dalam ekosistem itu sendiri terdapat berbagai macam ciri khas tertentu. Nah, lalu ada juga komponen penyusun ekosistem, yaitu ada komponen abiotik dapat berupa tanah, udara, air, suhu, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Lalu ada komponen biotik, ini dapat berupa makhluk hidup, yaitu seperti contohnya manusia, hewan, lalu tumbuhan, dan mikroorganisme yang dikatakan hidup lainnya. Lalu selain kita mempelajari pengertian komponen penyusun ekosistem, lalu ada juga interaksi antara makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem itu sendiri. Nah, teman-teman 10 2 bisa nanti jawab ya pertanyaannya. Ibu akan memberi pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Bisa dilihat nanti di room chatnya ya. Pertanyaannya, interaksi antara makhluk hidup yang ditunjukkan pada tampilan gambar ini kira-kira disebut interaksi apa nih? Ada yang tahu? Silakan teman-teman dibuka linknya untuk bisa menjawab kira-kira interaksi antara makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar nih disebut interaksi apa ya? Nah, di sini sudah ada 2 orang yang menjawab. Silakan teman-teman yang lainnya yang masih ingin menjawab dipersilahkan. Sudah ada 6 orang, tidak ada lagi. Bagaimana? Oke, langsung kita lihat saja ya. Kira-kira jawaban teman-teman ini semua apa? Nah, ternyata teman-teman semua menjawab interaksi predasi, lalu ada yang menjawab juga simbiosis. Jadi interaksi antara makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar disebut interaksi, betul sekali, ialah interaksi predasi atau predasi ya. Kalau untuk simbiosis ini kurang tepat. Jadi ada yang tahu atau masih ingat mengenai apa sih itu interaksi predasi? Bagaimana? Jadi interaksi predasi itu merupakan interaksi yang terjadi antara pemangsa dan yang dimangsa ya. Jadi antara 2 makhluk hidup, di mana satunya itu dia berperan sebagai pemangsa dan yang satunya lagi berperan sebagai yang dimangsa.
itu yang disebut sebagai interaksi relasi. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman atas jawabannya. Good job, betul sekali. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu daur biogeokimia pada bab ekosistem. Sebelum kita masuk ke apa itu daur biogeokimia, kita akan membahas sedikit mengenai peta konsepnya, di mana daur biogeokimia ini ternyata terdiri atas 5 bagian atau 5 jenis, di mana yang pertama itu ada daur air, daur nitrogen, daur fosfor, kemudian ada daur karbon, dan yang terakhir ada daur sulfur. Nah, sebelum kita masuk ke 5 jenis daur biogeokimia ini, ada yang tahu gak nih apa itu daur biogeokimia? Ayo dipersilahkan kepada 10-2 yang ingin menjawab. Jadi, daur biogeokimia itu ialah suatu unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi secara garis besar itu, daur biogeokimia merupakan proses terbentuknya senyawa atau unsur kimia yang bersumber dari komponen abiotik atau dari lingkungan ke biotik, berlangsung atau berlanjut ke komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, maupun manusia. Lalu nanti akan dikembalikan lagi ke komponen abiotik atau lingkungannya. Jadi terjadinya perpindahan unsur senyawa kimia ya dari komponen abiotik ke biotik, lalu kembali lagi kepada komponen abiotik atau lingkungannya. Gimana? Oke, sampai sini sudah jelas ya apa itu daur biogeokimia? Bagaimana? Baik, kita masuk ke daur berikutnya, yaitu ada daur nitrogen. Nah, sebelum Ibu jelaskan kembali, Ibu mempersilahkan kepada 10-2. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Atau menjelaskan bagaimana sih tahap terbentuknya daur nitrogen ini? Saya dipersilakan. Padahal sudah banyak nih yang mengerjakan tugasnya. Kemarin kan tugasnya suruh menjelaskan salah satu atau ada 2 ya, daur biogeokimia. Silahkan coba, boleh dibuka kembali. Siapa yang ingin menjelaskan? Tidak ada? Hai, Bu. Siapa? Tolong sebutkan namanya. Elrika Dinda Saputri, Bu. Iya, nomor absen 11 ya, Elrika? Ya. Oke, dipersilakan. Dimulai dari fikasi nitrogen. Fikasi nitrogen itu abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Lalu lanjut ke amonifikasi. Amonifikasi tumbuhan atau hewan, nitrogen organik diubah menjadi amonium. Kemudian? Dari amonium, ya Bu? Ya, boleh dilanjutkan. Dari amonium, langsung lanjut ke nitrifikasi. Nitrifikasi itu bisa menjadi nitrat, dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk seperti spesies Nitrosomonas atau mengoksidasi amonium NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit NO2-. Setelah mengubah nitrit NO2-, lanjut ke denitrifikasi, yaitu nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen atau N2 untuk menyelesaikan siklus nitrogen yang dilakukan oleh bakteri Pseudomonas. Terus udah dilakukan oleh bakteri Pseudomonas, mereka melakukan asimilasi atau supaya mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam membentuk ion nitrat atau ion amonium. Oke, terima kasih
kepada Elrika Dinda atas penjelasannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau mencoba memaparkan pendapatnya. Dipersilakan. Mau, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Farha, nomor absen 14 ya? Iya, Bu. Oke, silakan Farha. Daur nitrogen itu tahap pertama, daur nitrogen atau proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masukin nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan, juga bisa masuk melalui fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Tahap kedua, di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang kemudian akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tumbuhan yang mati, pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 atau gas amonia dan NH4+ atau garam amonium yang terlarut oleh air. Proses yang terjadi disebut amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas dapat mengubah senyawa amonium dan amonia menjadi nitrat yang diperoleh oleh Nitrosomonas. Dan nitrifikasi merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbiasa, maka nitrat akan cepat ditransformasikan menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Udah. Oke, terima kasih Farha. Jadi benar ya teman-teman, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Elrika dan Farha tadi, Ibu ingin mengambil kesimpulannya. Jadi ternyata nitrogen ini di atmosfer atau di udara ini sangat banyak sekali nih. Jumlahnya itu hampir 80% menyelimuti atmosfer. Namun, tidak semua makhluk hidup dapat mempergunakan nitrogen yang ada di udara ini secara bebas. Hanya beberapa jenis makhluk hidup saja. Salah satunya ini contohnya tumbuhan, polong-polongan, atau kacang-kacangan. Nah, kenapa sih kok tumbuhan polong-polongan atau kacang-kacangan ini dapat menggunakan nitrogen secara bebas yang ada di udara? Nah, dikarenakan dia ini memiliki yang namanya bintil akar. Nah, di sini nantinya bintil akar akan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobia dan Acetobacter. Lalu terjadilah yang namanya fiksasi nitrogen atau penggunaan unsur nitrogen yang ada di udara secara bebas yang kemudian akan diubah menjadi amonium. Nah, ini disebut juga dengan fiksasi nitrogen. Di sini di dalamnya ada proses simbiosis antara bakteri Rhizobia dan Acetobacter. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya. Di mana di sini ada daur fosfor. Sebelum Ibu menjelaskan, kira-kira ada yang ingin memaparkan pendapatnya untuk 10 2 mengenai Saya, Bu. Siapa? Tolong sebutkan namanya. Inka Aulia. Inka Aulia. Oke, nomor absen 18 ya Inka. Iya, Ibu. Oke, dipersilakan pada Inka. Daur fosfor. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan melepaskan ion mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian didistribusikan di tanah dan air. Tumbuhan mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tumbuhan tersebut dikonsumsi hewan. Habis itu, setelah berada di tanaman dan hewan, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik. Ketika tanaman atau hewan mati, dan fosfat anorganiknya balik lagi ke tanah. Dalam tanah, bentuk organik dari fosfat dapat dibuat tersedia untuk tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk fosfor anorganik. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di perairan dan akhirnya lautan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Udah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Inka atas penjelasannya. Mungkin ada teman dari 10 Mia 2 yang ingin memaparkan pendapatnya mengenai. Silahkan, siapa namanya? Dala. Dala, ya. Silakan Dala, nomor absen 6 ya. Iya, Ibu. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Lalu, fosfat yang terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanah atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati,
sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Selanjutnya, dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Lalu, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Inka dan Dala yang telah memaparkan pendapatnya mengenai bagaimana sih terbentuknya daur fosfor itu. Terima kasih ya, sudah benar nih. Oke, di sini Ibu akan sedikit mengambil kesimpulannya. Jadi, benar ya apa yang dikatakan oleh Dala dan Inka bahwasanya daur fosfor itu terjadi dari atau banyak terbentuk. Fosfor itu banyak terbentuk dari bebatuan atau pegunungan yang banyak sekali bebatuannya, seperti itu. Jadi daur fosfor juga termasuk ke dalam daur yang sangat sederhana sekali dibandingkan dengan daur biogeokimia yang lainnya. Di mana pada daur fosfor itu sendiri, dia tidak terjadi pembentukan berupa unsur gas di sini. Di mana kita mulai dari pegunungan batuan, yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya fosfor ini banyak sekali nih terkandung di pegunungan yang berbatu atau bebatuan, baik itu fosil maupun batuan sedimen lainnya. Nah, lalu bagaimana sih si siklus fosfor ini dapat berlangsung atau berjalan ke ekosistem atau lingkungan lainnya, atau bagaimana sih cara penyebarannya seperti itu. Jadi masih hadir semuanya nih? Masih, Ibu. Oke, kita lanjut saja ya, kalau begitu. Kalau sudah jelas. Nah, kita masuk ke daur biogeokimia selanjutnya, yaitu ada daur karbon. Kira-kira ada dari 10 MIA 2 nih yang ingin mengutarakan pendapatnya. Bagaimana sih terbentuknya daur karbon? Dipersilakan. Siapa lagi yang ingin memaparkan pendapatnya? Tidak ada. Ayo, bagaimana yang lainnya? Yang belum nih? Mungkin Aulia Ernita kemarin nih sudah mengerjakan tugasnya mengenai daur biogeokimia. Apakah hadir? Ingin menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya? Ya, bagaimana nih 10-nya 2? Tidak perlu takut salah ya, karena di sini semuanya saling belajar. Saya pun di sini belajar. Ya, dipersilahkan. Dan nih, tidak ada lagi nih. Mungkin Atika Ayu Lestari mungkin ingin memaparkan pendapatnya. Tidak, Ibu. Oh, Nadia, Bu. Nadia, kenapa Nadia? Ayo dipersilahkan. Nadia Mariza. Bagaimana Nadia Mariza? Tidak terdengar nih suaranya di saya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya langsung saja jelaskan ya. Oke, baik. Jadi daur karbon ini salah satu daur atau unsur mineral atau unsur kimia yang banyak juga ditemukan di atmosfer atau di udara. Nah, kira-kira 10 MIA 2 bisa ada yang menjelaskan atau mengemukakan dari mana sih karbon itu terbentuk awal mulanya? Bisa dilihat sih pada gambar, bisa dibayangkan dan dipikirkan. Kira-kira sumber karbon itu dari mana ya kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita? Halo, pada tidur apa ya? Jadi tidak ada yang mau jawab nih. Jadi unsur karbon itu bersumber dari gunung yang bererupsi, lalu ada dari industri pabrik, kemudian penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor juga ini dapat
menjadi sumber karbon atau CO2 ya, atau karbon dioksida seperti itu. Dari proses kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, penggunaan kendaraan bermotor, lalu adanya industri pabrik, dan erupsi Gunung Merapi, ini menyebabkan banyaknya unsur kimia karbon dioksida yang ada di udara kita. Nah, di mana nantinya unsur karbon dioksida ini akan diserap kembali atau dipergunakan oleh tumbuhan yang dapat membentuk makanannya sendiri, yaitu tumbuhan yang dapat berfotosintesis. Di sini nantinya tumbuhan yang dapat berfotosintesis ini akan menggunakan unsur CO2 atau karbon dioksida untuk melangsungkan fotosintesisnya. Nah, dari sini nantinya hasilnya akan terciptalah unsur karbon lainnya, yaitu berupa gas oksigen yang akan dilepaskan ke udara, di mana nantinya gas oksigen ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan di muka bumi, salah satunya yang akan dipergunakan oleh kita nih, makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Lalu ada juga nih unsur karbon yang ada di udara ini dapat dipergunakan oleh produsen yang ada di laut, berupa fitoplankton, di mana dia juga akan mempergunakan karbon dioksida ini untuk proses fotosintesis. Kemudian hasilnya ini dia akan melepaskan oksigen ke udara, yang nantinya akan dipergunakan oleh makhluk hidup lain, di mana nantinya akan membentuk unsur sulfur. Nah, di sini juga dia akan bereaksi dengan bakteri-bakteri yang ada di tanah seperti Nitrosomonas, Pseudomonas, dan lain sebagainya. Nah, sulfur ini akan membentuk yang namanya H2S atau disebut juga sebagai hidrogen sulfida tadi. Nah, dia akan beroksidasi seperti itu setelah bersimbiosis dengan bakteri yang ada di dalam tanah. Sulfur ini akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, kemudian membentuk yang namanya SO2 atau sulfur seperti itu. Sampai sini sudah jelas 10-nya 2 bisa dipahami? Udah, Bu. Oke, baik. Karena waktunya juga sebentar lagi akan habis ya, teman-teman semua akan melaksanakan PTS Matematika, jadi mungkin ada yang ingin menarik kesimpulannya dari 10-nya 2. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini? Dipersilakan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini? Mungkin Dala? Boleh Dala? Halo, Assalamualaikum. Kalau masih hadir, Dala? Masih, Ibu. Iya, mohon coba tolong kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini apa ya menurut Dala? Silakan dikemukakan pendapatnya. Nggak tahu, Ibu. Berarti tidak menyimak nih. Bagaimana masa tidak tahu? Coba sepintas yang Dala ingat saja. Apa kira-kira? Bagaimana Dala? Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini ialah di mana ternyata unsur mineral yang ada di suatu lingkungan atau suatu ekosistem itu terjadi secara beruntun atau saling melengkapi antara komponen abiotik maupun komponen biotiknya, di mana terjadilah proses terbentuknya unsur atau mineral yang ada di dalam tanah maupun yang ada di udara.
yang sangat kita perlukan seperti itu. Lalu ternyata siklusnya ini saling berputar atau berkaitan. Nah, apa saja sih unsur-unsur tersebut atau unsur daur biogeokimia itu apa saja? Tadi kita sudah menjelaskan apa itu daur air, lalu ada daur nitrogen, kemudian ada daur fosfat, kemudian ada daur sulfur dan daur karbon. Di mana pada daur air sendiri itu terjadi siklus terbentuknya air yang ada di permukaan perairan, baik itu laut maupun yang ada di daratan atau air tawar seperti itu. Lalu ada daur nitrogen, di mana daur nitrogen ini ternyata sangat dibutuhkan sekali oleh makhluk hidup, khususnya tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan proses perkembangan dan pertumbuhannya. Baik itu juga ada daur karbon, di mana kita juga sangat bergantung sekali pada daur karbon, di mana pada daur karbon itu kita bisa mendapatkan yang namanya unsur kimia berupa oksigen. Lalu ada unsur sulfur dan fosfat, di mana ini juga sangat membantu sekali untuk proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti pada hewan, unsur fosfor itu sangat diperlukan karena sebagai unsur terpenting terbentuknya tulang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebelumnya 2 sudah paham ya mengenai apa itu daur biogeokimia? Ya Ibu, sudah. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah habis. Ya Ibu, saya udah paham. Ya, terima kasih kepada 10 2 yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini di Google Zoom. Terima kasih atas ketersediaannya dan mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman semua yang saya sampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Saya mohon maaf. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih kepada 10 2 yang telah hadir. Yang belum absen di Google Classroom, tolong ya di absen dulu. Ya, seperti itu diisi daftar hadirnya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.